Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah topik kita kali ini mengenai misteri makam fiktif dan bersama kita sudah hadir narasumber Mas Nirwono Yoga, pengamat perkotaan. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, informasi tentang makam fiktif di Jakarta ini bermula dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengenai makam fiktif yang melibatkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku telah mendapatkan laporan banyaknya makam fiktif di Jakarta. Ahok akan memecat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman beserta seluruh jajarannya. Menurut Ahok, kebanyakan makam fiktif adalah makam yang sengaja dibuat hanya untuk dijadikan penanda bahwa lahan tersebut sudah dipesan. Ahok menuding terjadi permainan licik di Dinas Pertamanan dan Pemakaman berupa pungutan liar. Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menjelaskan perombakan yang akan dilakukannya harus melalui proses bertahap. Mencopot kepala dinas dinilai tidak cukup untuk menghentikan praktik licik itu. Ahok mengatakan makam fiktif salah satunya ditemukan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Udah kita terus tekan, udah pakai elektronik segala macam, ini kita perbaiki. Memang kita mau copot kepala dinas juga, kamu mengganti siapa? Itu juga lagi, kalau mau ganti mirip-mirip, kalau ganti cuma kepala dinas, bawahnya nggak diganti semua, nggak ada guna. Jadi kalau mau ganti itu cuci kudangnya semua. Langsung dikeluarin, dibuang semua, makanya kita mesti kumpulin orang, kalau nggak keburu. Itu yang masalah seperti itu sekarang. Sistem itu baru ditetapin hari ini? Udah dari tahun lalu udah mulai. Tapi nggak berjalan? Enggak, tarik ulur aja. Kan mereka gini kan, kita perintah dia ke sini. Dia sengaja pelan-pelan. Marahin lagi ke sini, marahin lagi ke sini. Dia tahu kok. Persoalan di DKI dia tahu. Dia ngulur-ngulur supaya rezeki masih bisa nyolong. Iya. Langsung saja saya berbincang bersama Mas Nirwono. Ya. Mas Nirwono, ini bahkan dari gubernur sendiri akan berencana kemudian memecat kepala dinas kalau misalnya sudah ada penggantian dan jajarannya ke bawah. Artinya memang makam fiktif ini sudah tercium dan memang sudah praktiknya ini sudah sangat marak begitu ya, Mas Nirwono? Iya, betul Mbak Vero. Jadi kalau kita bicara soal makam, memang kalau kita tarik mundur sedikit ya, memang ada persoalan. Mungkin warga juga masih ingat soal mafia makam, ya, terus kemudian terakhir sekarang dengan makam fiktif ya. Tetapi terlepas dari itu semua, memang ada dua persoalan besar yang menurut saya perlu segera dilakukan tindakan secara menyeluruh. Ya. Yang pertama adalah reformasi manajemen pemakaman. Nah, yang kedua adalah revitalisasi penataan pemakaman itu sendiri. Nah, ini kedua hal yang saling terkait. Jadi menurut saya kalau memang tadi dikatakan ada praktek mafia makam sampai dengan makam fiktif, mudah saja dibuktikan kalau dua hal tadi dilakukan. Ya. Yang pertama saya bicara soal reformasi manajemen pemakaman. Ini ada 4 hal yang kami temukan dalam penelitian di lapangan. Ya. Yang pertama adalah soal akurasi data. Ini akurasi data ini udah lebih dari 5-6 tahun terakhir ini. Kita meminta supaya ada akurasi data yang akurat. Mulai dari jumlah TPU di Jakarta itu resminya berapa? Ada yang mengatakan 78, ada yang mengatakan 95 TPU. Nah ini itu baru jumlah TPU. Nah, itu satu ya. Kemudian dari satu TPU ini sebenarnya bisa diketahui luasnya berapa, kapasitasnya berapa, dan kemudian yang sudah berisi makam itu berapa. Dengan demikian kita akan melihat tadi yang dikatakan Pak Ahok, apakah benar ada makam fiktif atau tidak gitu. Kapasitasnya kan ketahuan itu sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya artinya kan ini yang melakukan adalah mereka yang berada di bawah jajaran Dinas Pemakaman dan Pertamanan itu sendiri. Tapi kalau dari Pak Ahoknya merasa bahwa ada permainan juga dengan pihak-pihak terkait itu, Mas Nirwono. Betul. Jadi kalau dari lapangan ini sebenarnya banyak sekali pihak yang terkait terlibat dalam kegiatan permakaman sebenarnya. Ya. Tidak dipungkiri memang paling tidak saya membagi ada 2 kelompok besar, terutama tentu dari unsur dinas terkait, terutama Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan kedua tentu adalah keterlibatan dari pihak non pemerintah terutama yang yang bisa kita katakan juga ikut terlibat dalam hal penanganan pengelolaan pemakaman. Nah, ini juga sebenarnya terjadi juga kalau saya bilang tadi lebih kepada reformasi manajemennya yang dalam tanda petik perlu diperbaiki. Kenapa? Tadi selain jumlah akurasi data yang tidak akurat tadi, ini kan memudahkan siapapun untuk bermain sebenarnya. Ya, tadi sehingga kalau ditemukan makam fiktif sebenarnya tidak mengherankan karena kita bisa tahu persis umpamanya di satu makam ini berapa kapasitasnya, berapa isinya, dan berapa kosongnya kan bisa dilihat. Nah, ini pertama. Kemudian kedua, itu yang juga saya lihat soal soal permainan fasilitas yang diberikan, umpamanya ya. Fasilitas diberikan ini mulai dari
pendaftaran biaya pemakaman, kemudian fasilitasnya seperti biaya gali tutup, lahan makam, kemudian nanti kita akan lihat sewa tenda, itu kursi. mereka markup di situ. Nah, ini gitu. biayanya paling mudah, fasilitas ini yang paling mudah untuk dimainkan. Kemudian yang ketiga adalah soal fasilitas pelayanan informasi di kantor pelayanan, gitu ya. Artinya kalau ada keterbukaan, informasi tadi juga bisa didapat oleh masyarakat. Tetapi kendalanya gini Mbak Vero, ini pekerjaan ini kan sistemnya memakai sistem jam kerja. Maksudnya petugas itu datangnya jam 7, jam 8, tetapi sampai dengan jam 5 sore mereka sudah pulang. Nah, persoalannya adalah yang kita temui di lapangan setelah pasca pulang jam kantor sampai dengan pagi hari, ini kan waktu yang kosong, gitu kan? Dan tidak ada pengawas sama sekali. Tidak ada pengawas, tidak ada yang mengurus soal itu, gitu. Nah, kemudian sinilah masuk peluang lagi untuk dilakukannya permainan-permainan praktek-praktek yang kurang tepat tadi. Karena apa? Kalau ada warga yang tertimpa musibah, kemudian mengurus proses pemakaman, ini kan tidak ada waktu petugasnya. Nah, makam online sendiri yang sedang diuji coba, ini juga ada beberapa kelemahannya tadi. Tapi kenapa? mekanisme makam online itu seperti apa sih sebenarnya, sebenarnya lebih mudah ya, artinya warga bisa langsung masuk ke kelurahan untuk mengajukan ke mana pusat pelayanan izin satu pintu ya, pelayanan terpadu satu pintu tadi untuk memohon izin untuk pemakaman. Tetapi persoalannya adalah petugas dari PTSP ini juga harus mengkonfirmasi kepada petugas TPU terdekat. Karena apa? Karena mereka yang lebih tahu sebenarnya di lokasi makam mereka yang kosong mana, di titik mana. Nah, kan bicara soal lokasi makam sendiri juga ada aturannya, Mbak. Dalam tanda petik umpamanya kalau lahannya itu dekat jalan dengan lahan yang agak jauh dari lahan, itu juga menentukan dalam tanda petik besaran rupiah. Ini juga jadi peluang permainan. Yang membuat standar harganya itu siapa, Mas? Artinya tidak ada semacam aturan yang memang mematok harga berapa, atau mereka yang secara resmi anggarannya murah sebenarnya. Ya, rata-rata itu mulai dari yang termurah dari 100.000 sampai dengan yang termahal pun cuma sekitar 300.000 untuk biaya pemakaman. Itu secara resmi ya, berdasarkan Perda nomor 3 ya tahun 2007 tentang pemakaman DKI, harga sudah ada. Tetapi ternyata prakteknya di lapangan tidak semudah itu. Berarti sistem online juga sebenarnya tidak belum menjadi optimal. Satu hal yang solutif juga bagi mereka yang khususnya sistem offline ini, sistem makam online ini Mbak Vero masih sekedar proses administrasinya di atas, tetapi tidak menyentuh pada bagaimana penyelesaian masalah utama di lapangan. Gitu. Nah, masalah di lapangan yang kami temukan adalah bisa dikatakan dari 78 TPU yang ada di DKI, ini kan kondisinya masih banyak yang semrawut. Artinya kalau kita bicara soal grid, soal kafling sama blok itu masih bisa dikatakan belum optimal. Kalau kita bicara blok A nomor 10 umpamanya. Nah, ini di lapangan juga belum tentu blok A sama 10 semudah itu untuk mencari alamatnya gitu ya, tempatnya. Nah, ini juga akan membuat tadi itu tidak tertutup umpamanya warga sulit untuk mencari lahan makam karena informasinya tidak ada dan hanya tahu petugas yang tahu persis, bukan petugas PTSP tadi. Kemudian yang kedua tadi ini akan memudahkan umpamanya kalau memang ada makam fiktif silahkan dicek gitu, blok mana, nomor berapa, dengan mudah akan diketahui apakah memang benar ada makamnya atau tidak. Ini kembali lagi kepada akurasi data. Itu untuk mengecek kemudian bahwa itu makam fiktif atau bukan, berarti harus menggali kembali karena kan sudah ada nisannya juga sebenarnya. Nah, sebenarnya ada dua yang bisa mudah dilakukan. Satu, kembali ke akurasi data. Di dalam akurasi data ini sebenarnya terbaca harusnya. Blok A nomor 10 atau blok A nomor 20 makamnya siapa? Kan ada nama dan keterangan alamatnya gitu. Jadi tidak mungkin kalau di blok tadi itu umpamanya ada lahan makan fiktif kalau ada nama, alamat, keterangan yang jelas. Bagaimana kalau nama, alamat dan keterangan itu juga palsu, fiktif ya? Nah, ini bisa dimudahkan, artinya tidak perlu dibongkar. Kita punya teknologi namanya geoseismik ya. Artinya dengan teknologi itu kita bisa mendeteksi apakah di dalam bawah tanah tadi ada sesuatu benda atau barang yang akan bisa diidentifikasi apakah itu berupa jenazah atau bukan. Gitu. Baik. Mas Nirwono, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Kita masih membahas mengenai misteri makam fiktif ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lansok. Kami akan